Alexindo is the largest aluminum extrusion company in Indonesia. Established on February 4, 1972, our services are fully integrated in one roof, starting from remelting, dice workshop, extrusion, anodizing, powder coating, up to fluorocarbon painting. As the market leader, Alexindo produces the best quality of aluminum products that is widely used for famous skyscrapers and also exported to various countries, such as the Southeast Asia, Middle East, Australia, Hong Kong, Japan, America, and Central Europe. Kami dari Alexindo Plan 2 yang berlokasi di kawasan industri Mandala Pratama kira-kira memerlukan waktu 1 menit dari pintu tol Kalihurip mempunyai prinsip. Yang pertama adalah kualitas nomor 1. Yang kedua, selalu kirim complete set dan delivery on time. Yang ketiga, kami melayani services semaksimal mungkin kepada customer supaya customer satisfied. Our vision is to become the largest and the best aluminum extrusion company in Indonesia. Our mission is to continuously improve the quality of products and services in order to raise the satisfaction of our customers. Also to actively contribute in developing Indonesia's national standard relating to the products of aluminum extrusion. Alexindo strives to continuously renew, improve, and apply the latest technology in the production process to improve quality and production speed. Alexindo's factory covers an area of 5 hectares in Plant 1 and 14 hectares in Plant 2, equipped with 10 extrusion machines with a production capacity of 27,000 tons a year. The factory is supported by 900 skilled workers producing high-quality aluminum product. We process everything from ingots to the finishing of aluminum profiles. Alexindo's products have certain advantages, namely quality products with punctual delivery. You can choose from a variety of finishes including powder coating, anodizing, and fluorocarbon painting. Alexindo's products are used by many prestigious projects such as Soekarno-Hatta Airport Terminal 3, Kuala Namu International Airport, Wisma Atlet Kemayoran, Mayapada Hospital, Neo Soho, Grand Mercure Kemayoran, Grand Mercure Harmony, One East Residence, MNC Tower, Wisma 77, Capital Residence, and many more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bisnis, kembali lagi bersama saya dalam dialog virtual di channel YouTube info31.id. Mata bisnis, dialog ringan seputar ekonomi bisnis yang akan mengupas isu-isu aktual, perspektif pelaku bisnis dari berbagai sektor usaha di tanah air. Pada dialog kali ini kita kedatangan tamu dari PT Alexindo, Ibu Miranda Hapsari.
Beliau sebagai Deputi General Manager dari PT Alexindo. Selamat siang, Ibu Miranda. Selamat siang, Pak. Bersama Ibu Miranda, kita akan membahas tema yang saat ini sedang viral, yaitu new normal. Bagaimana kalangan dunia usaha menghadapi new normal ini. Kita nanti akan berbincang dengan Ibu Miranda Hapsari. Baik, sahabat bisnis yang berbahagia, langsung saja kita akan tanyakan kepada Ibu Miranda tentang topik tersebut di atas. Silakan Ibu Miranda. Iya, selamat pagi semuanya, sahabat bisnis. Saya Miranda Hapsari dari PT Alexindo akan join dalam perbincangan kali ini mengenai new normal dan pengaruhnya terhadap bisnis. Baik, Ibu bisa dijelaskan sedikit tentang latar belakang dari Alexindo, fokus bisnis yang selama ini digarap oleh Alexindo apa saja, Ibu? Alexindo berdiri tahun 1972 dan merupakan manufacturing atau perusahaan yang memproduksi aluminium dan sampai saat ini kita merupakan market leader di Indonesia. Baik, apa pandangan Ibu terkait dengan new normal ini, Bu? Saat ini yang sedang viral nih, Bu. New normal sendiri, kalau kita lihat dari istilahnya adalah merupakan istilah bisnis dan ekonomi yang mengacu pada kondisi keuangan setelah krisis keuangan 2007 sampai 2008, kemudian resesi global 2008 sampai 2012, dan saat ini digunakan kembali istilahnya pada saat dunia menghadapi pandemi COVID-19. Nah, new normal ini merupakan bagian dari strategi agar dapat survive dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Nah, untuk new normal sendiri nanti pasti akan merubah rutinitas kita, ya, karena adanya perubahan yang diakibatkan pandemi COVID-19. Dan pada saat ini dunia merasakan itu perubahannya tidak hanya dalam kesehatan global, tapi juga sudah berpengaruh pada perekonomian global. Nah, itulah yang kita harus waspadai dan siasati bagaimana menghadapinya. Seperti itu. Baik, terkait dengan Alexindo sendiri, apa yang akan dilakukan ya tentang menghadapi new normal ini, Bu? Pastinya new normal ini akan membawa perubahan ya dalam gaya hidup masyarakat ya, seperti masyarakat dituntut untuk menjaga kebersihan, kemudian kesehatan, kemudian aktivitas beralih ya dari offline menjadi online dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi untuk menghadapinya, terutama untuk perusahaan yang sedang beroperasi saat ini. Antara lain, kita di Alexindo itu pertama melakukan langkah yaitu memperkuat marketing dan perjualan dengan cara yang efektif dan reasonable, seperti mengubah cara penjualan yang tadinya offline, transaksinya menjadi online untuk transaksi dan aktivitas bisnisnya. Contohnya ya, yang seperti yang kita lakukan saat ini, meeting yang tadinya kita menemui klien secara offline, kita juga jadi bisa mengoptimalkan untuk meeting secara online. Bisa via WA chat, email, ataupun audio visual seperti Zoom, chat, dan lain-lain. Kemudian juga dari segi perusahaannya, kita juga harus memperkuat cash flow dan juga likuiditas perusahaan, karena ini penting sekali. Likuiditas perusahaan harus tetap jalan karena merupakan darah dari perusahaan. Kemudian juga melakukan penghematan dan efisiensi operasional perusahaan, dan mengoptimalkan teknologi pendukung untuk memaksimalkan layanan seperti memaksimalkan layanan internet, kemudian aplikasi meeting online, dan lain-lain. Dan yang paling penting juga meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, baik diri sendiri maupun lingkungan. Seperti itu kurang lebih. Baik. Kalau kita lihat, Ibu, dari kondisi bisnis yang dijalankan oleh Alexindo sendiri, dalam kondisi seperti ini, apakah masih tetap on track atau secara penjualan mungkin masih tetap atau ada perubahan, Bu?
Pastinya kondisi perusahaan dan kondisi real bisnis Alexindo khususnya itu mengalami perubahan ya, dari pengaruhnya terutama dari perekonomian Indonesia yang saat ini juga kita rasakan kurang kondusif ya. Sebenarnya tidak hanya Indonesia tapi juga secara global. Nah, ini juga berpengaruh pada Indonesia khususnya, di mana kondisi perekonomiannya kita lihat adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar, meskipun saat ini ada penguatan sedikit ya karena adanya demo rasisme di Amerika. Tapi kita lihat juga cukup signifikan terhadap pelemahan nilai tukar. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2020 yang mencapai hanya 2,97% dari target pemerintah 4,5 sampai 4,6%. Nah, di kuartal 2 2020 ini diperkirakan juga lebih memburuk daripada kuartal 1. Jadi kita harus mempersiapkan dan mengatasinya dan memberikan strategi khusus seperti itu. Dan juga pengaruh lain seperti penurunan konsumsi di kisaran 2,84% yang biasanya di 5%, dan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia dengan jumlah pekerja yang dirumahkan maupun kena PHK itu mencapai jutaan orang. Jadi faktor-faktor ini mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga menurun daya belinya akibat banyak terhentinya juga aktivitas bisnis di beberapa sektor, dan juga khususnya untuk sektor konstruksi itu banyak yang terhenti proyek-proyeknya. Dan karena faktor-faktor tersebut pastinya akan mempengaruhi. Dan Alexindo sendiri juga mengalami penurunan penjualan, tapi kita masih survive saat ini dan kita berusaha mengoptimalkan semaksimal mungkin untuk penjualan, dan juga kita harus tetap optimis lah ke depannya, seperti itu. Oke. Ada strategi khusus nggak Ibu untuk paling tidak menahan laju penurunan ya yang terjadi saat ini, Bu? Ya pasti yang seperti saya sebutkan tadi ya, pasti meningkatkan penjualan, Pak. Meningkatkan penjualan dan marketing itu dengan strategi yang lebih kita lihat realistis ya saat ini, dengan mungkin dengan menghubungi langsung customer via online ya, yang tadinya kita ketemu langsung, kita bisa via online dulu, via telepon, WA, terus email, dan aplikasi meeting lainnya. Kemudian juga untuk intern perusahaan sendiri, pasti kita akan memperkuat cash flow ya, kemudian likuiditas perusahaan, itu penting sekali, dan juga melakukan penghematan dan efisiensi, itu agar kita bisa survive. Oke, koreksinya cukup dalam juga ya Bu, karena kondisi pandemi ini ya Bu? Iya, betul. Karena kita lihat meskipun waktunya singkat ya, kita mulai pandemi di Indonesia ini Maret ya, tapi dalam beberapa bulan saja itu pengaruhnya sudah sangat signifikan. Signifikan sekali ya. Oke. Kemudian masyarakat ini kan juga harus adaptasi juga ya, baik dari perusahaannya pun juga masyarakatnya beradaptasi. Kalau yang Alexindo rasakan sendiri, apakah perubahan ini juga bisa diadaptasi oleh konsumen yang tadinya mungkin bisa tatap muka, yang sekarang malah beralih kepada digital dan online gitu ya Bu? Apakah juga mereka bisa mengadaptasi itu Bu? Ya, kita harus melakukan edukasi ya, dalam hal ini penjelasan dan sosialisasi kepada mereka bahwa memang kebetulan sektor kita memang masih bisa jalan meskipun ada PSBB saat ini, tapi kita mesti tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi meskipun kita bisa tetap jalan, tapi kita harus memperhatikan seperti menjaga kebersihan ya, kemudian menjaga jarak fisik, terus menggunakan APD yang memadai pada saat kita diharuskan untuk mau nggak mau untuk ke proyek, meninjau proyek, kita harus melengkapi atau menjaga diri kita dengan APD yang memadai seperti memakai masker yang saya lakukan saat ini, kemudian juga kalau diperlukan face shield ya, dan juga menggunakan hand sanitizer seperti itu. Kalau kebetulan di Alexindo sendiri, kita memang edukasi.
Ya, artinya memang edukasi yang dilakukan memang harus lebih gencar nih Bu ya. Betul, betul. Baik terhadap internal maupun juga terhadap konsumen gitu. Betul. Di Alexindo Ya, sendiri kita udah mengharuskan untuk penggunaan masker, Pak. Semua ya Bu ya. Semua untuk karyawan, karena kita untuk satu pabrik ini, Alexindo Plan 1 dan Plan 2, kita ada 900 orang karyawan ya. Jadi cukup banyak karyawannya dan cukup banyak labornya. Jadi kita harus benar-benar menjaga, jangan sampai ada yang kejadian ya, infeksi di antara kita. Seperti itu. Tapi kita masih bersyukur saat ini kita masih bisa survive ya, banyak perusahaan, banyak klien-klien kita juga yang mengalami kesulitan finansial ya, likuiditas sehingga bahkan bangkrut dan harus merumahkan karyawan. Jadi sampai saat ini grup kita masih survive, itu merupakan suatu hal yang patut disyukuri. Oke. Nah, sejauh ini Bu, sektor-sektor yang Ibu masih bisa pasok begitu atau Alexindo yang masih bisa pasok, itu di sektor apa aja Bu? Yang masih berjalan itu Bu? Proyek masih berjalan, tapi tidak semua ya. Hanya proyek-proyek tertentu yang masih jalan. Ada beberapa yang masih menunda atau di hold ya. Itu masih kita bisa supply. Sektor retail, stokis juga kita masih berjalan meskipun tidak seramai dulu. Kemudian industri juga masih jalan. Baik, kalau Ibu memprediksi kondisi seperti ini akan berlangsung berapa lama nih Bu? Kalau untuk memprediksi agak sulit karena kita lihat sejauh mana Indonesia bisa mengatasi pandemi ini, gitu. Sejauh mana Indonesia bisa menekan sehingga jumlah pasien terinfeksi akan menurun, kemudian jumlah kematian akibat pandemi COVID-19 juga menurun dan grafiknya juga menurun. Jadi setelah Indonesia bisa dianggap mampu untuk menghadapi pandemi ini, baru kondisi perekonomian bisa akan lebih stabil. Kalau dilihat dari pernyataan Pak Jokowi, itu beliau optimis akhir tahun ini sudah bisa mereda di Indonesia untuk kasus pandemi. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sampai hari ini, infeksi masih terus meningkat ya, dan jumlah kematian juga masih banyak. Rasanya sih bisa sekitar 1-2 tahun ya, dari awal pandemi sampai ditemukannya vaksin lah. Kita bilang sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19 baru bisa akan mereda. Saya rasa seperti itu. Artinya memang masih sangat tergantung dari upaya pemerintah ya dalam menekan atau dalam menghilangkan pandemi ini gitu ya. Nah, di samping memang masyarakat juga harus taat terhadap ketentuan-ketentuan dan protokol kesehatan terkait penanganan pandemi ini ya. Betul, betul. Baik Ibu, kalau demikian seberapa tahan, kan tadi estimasinya sesuai dengan pemerintah itu bisa paling lama itu bisa 2 tahun. Dari kondisi bisnis terutama yang pendukung dari properti ini sendiri itu bisa bertahan nggak nih, yang kalau Ibu punya keyakinan bisa bertahan nggak Bu? Kalau lihat dari kondisi saat ini harusnya masih bisa survive lah Pak, karena kita bilang memang ini kan resesi tidak hanya di Indonesia tapi global, dan kita lihat banyak negara-negara lain yang lebih buruk ya penanganannya dari Indonesia, tapi juga ada yang berhasil menangani COVID-19 seperti Taiwan, Korea Selatan. Nah, itu negara-negara yang patut kita contoh bagaimana cara menanganinya. Kalau menurut WHO kan test, tracing, treat, isolate. Nah, kalau benar-benar negara kita bisa mematuhi treatment-treatment tersebut, saya rasa sih Indonesia bisa menghadapi pandemi ini dan bisa berhasil untuk mengatasinya. Oke. Mungkin sekarang kita akan lebih kepada strategi marketing yang akan dilakukan oleh Alexindo ya Bu. Apakah ada treatment khusus untuk konsumen, misalnya diskon atau misalnya nanti akan ada bantuan apa terhadap terutama customer yang loyal gitu Bu? Pastinya ada ya, kita strategi khusus yang kita berikan kepada customer kita, seperti misalnya quantity discount, itu kita bisa belikan. Jadi apabila kuantitinya banyak, kita beli diskon khusus ya, seperti itu. Dengan persyaratan ya memang
pembayaran mereka bagus, itu juga perlu kita perhatikan untuk menjaga cash flow perusahaan. Jadi ada treatment-treatment khusus lah untuk kita lihat, kita berikan bagi customer-customer yang kita anggap loyal dan baik. Apakah sejauh ini Alexindo mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan, misalnya perbankan gitu Bu, untuk baik dari sisi permodalan maupun juga dari sisi transaksi? Saat ini Alexindo sendiri kita lagi membangun plan 2 ya di Dawan, dan itu memang kita lagi investasi cukup besar di sana. Dan memang didukung oleh lembaga keuangan. Jadi dalam hal ini bank-bank yang biasa kerjasama sama kita juga akan memberikan kredit. Saya rasa itu hal yang biasa dalam bisnis ya. Jadi kita mempergunakan kredit dari bank juga. Artinya dalam kondisi seperti ini dukungan perbankan masih cukup kuat nih Bu ya? Baik sekali dukungan dari perbankan, bahkan pemerintah sendiri kan juga menurunkan suku bunga kredit kan. Jadi itu juga cukup membantu untuk pembiayaan di sektor bisnis. Oke. Ini dilakukan oleh Alexindo, itu sudah ke mana saja dan di wilayah dengan ekspor paling jauh kita ke Amerika Serikat dan ke Central Europe, dan saat ini kita masih melakukan supply ke seluruh Indonesia dan juga ekspor masih berjalan. Hanya kuantitinya saja yang menurun seperti itu. Jadi aktivitas sebenarnya masih berjalan normal meskipun kuantitinya berkurang. Betul. Baik Ibu, terima kasih pemaparannya luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk customer, juga bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Demikian dialog ini kita lakukan dengan Ibu Miranda Hapsari, Deputi General Manager PT Alexindo. Terima kasih Ibu Miranda atas kebersamaannya di channel YouTube Info 31. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan. Semoga dialog tentang persiapan atau pasca di COVID-19 dalam dialog kita pada siang hari ini bersama Mata Bisnis di channel Info 31 ID. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk pelaku bisnis, untuk masyarakat secara umum di seluruh tanah air. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan sukses dalam menjalankan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Miranda atas kebersamaannya. Sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.